Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nasabtul jalsata mislamana wa ba'una salafuna salihun Allah yadkhilu niyatina bi niyatihim wa amalana bi amalihim maqasidana bi maqasidihim wa amalana bi amalihim wa akhlaqana bi akhlaqihim ala hadhihi niyyah kullinatin salihah wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala nafa'ana bi ulumihi wa ulumi masyayikhihi bidarini amin ila an qala. Selanjutnya lagi di kitab kita membicarakan tentang syarat-syarat tayammum. Nah, halaman 21. Kemudian syarat-syarat tayammum. Yang pertama, orang yang hendak bertayamum ini syaratnya mencari air terlebih dahulu sesudah masuk waktu bagi orang yang hendak bertayamum dengan ketiadaan air. Nah, jadi mencari air terlebih dahulu sesudah masuk waktu bagi orang yang hendak bertayamum dengan ketiadaan air. Karena tayamum ini adalah bersuci yang lemah, hanya sebagai gantian wudu, maka disuruh dulu mencari banyu dulu. Dan kapan prosesnya mencari banyu itu? Sesudah masuk waktu. Nah, kalau kita maghrib sudah azan maghrib, hanya mencari banyu. Kalau inya isya sudah azan isya, hanya mencari banyu. Karena mau sebelumnya. Kalau inya bertayamum karena ketiadaan air. Tapi kalau inya bertayamum alasannya karena takut binasa, takut garing, takut bertambah penyakit, kada perlu mencari air lagi karena kada kau memakai air. Nah, yang kedua syaratnya bertayamum itu mesti masuk waktu. Bertayamum itu mesti masuk waktu. Jadi harus masuk waktu pekerjaan tayamum itu. Kada boleh sebelum masuk waktu. 5 menit lagi masuk waktu aja bertayamum kada boleh. Harus azan dahulu orang. Harus masuk waktu dahulu. Kalau bulan puasa tuh buka puasa dahulu. Hanyar anda bertayamum hanyar hendak sembahyang. Kada kawa seperti wudu. Kalau wudu dianjurkan sebelum masuk waktu sudah berwudu. Kemudian yang ketiga dengan debu tanah yang suci dan tidak bercampur dengan barang lain. Dengan debu tanah yang suci tidak bercampur dengan barang yang lain. Ini syaratnya di sini 3 lah. Kalau di dalam Taqriratus Sadidat ada syaratnya ada 7. Lebih banyak lagi syaratnya. Sama sedikit. Padak hidung. Jadi syaratnya ada 7 dalam Taqriratus Sadidat. Yang pertama syaratnya ayyakuna biturabin. Jadi syarat tayamum ini kita keterangan tambahan. Yang pertama tayamum itu hendaklah dengan debunya. Dengan debu. Kenapa jadi dengan debu? Ujar Imam Al-Hakim At-Tirmizi menyebutkan kenapa debu itu dijadikan sebagai alat bersuci bagi ini umat. Li'annal arda lamma ahassat bimaulidihi sallallahu alaihi wasallam
imbasatat wa tamaddadat wa tatawalat wa azharat wa ai'anat wa iftakharat 'ala as-sama' wa sairil makhluqat. Karena ujar Imam Hakim At-Tirmizi, kenapa tanah bisa dijadikan alat bersuci? Debu nih. Karena bumi atau debu itu manakala dia merasakan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia merasa senang, merasa berbunga-bunga, merasa berbangga atas langit karena dilahirkan di bumi. Maka berbanggalah ini bumi daripada langit, karena Nabi Muhammad lahir di bumi, bukan lahir di langit. Lalu dia berkata, bumi ini nabiyyun khuliqa minni, nabi diciptakan daripada aku. Wa ala zahri ta'tihi karamatullah, dan di atas pundakku datang karamat-karamat Allah. Wa ala biqai sajada bijabhatih, dan di atas punggungku jar bumi dia sujud dengan dahinya, dan di dalam perutku dia dikubur. Nah, bumi berbangga. Nah, padahal langit banyak pemandangan-pemandangan yang indah. Nah, manakala dia baharatan dengan bumi, bumi cukup satu jawabannya, makhluk yang paling indah berada bersamaku, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu setelah itu maka dijadikanlah debu ini sebagai alat untuk bersuci juga. Alat untuk bersuci. Kenapa? Karena kita ini mencium tanah kita. Dan kada perlu kita takut dengan tanah, karena kita memang dicipta dari tanah juga. Kita dicipta dari tanah. Jadi tayamum itu hadiah daripada Allah kepada ini umat, agar ini umat selalu dalam keadaan suci di setiap keadaan dan masa. Jadi yang pertama, syarat bertayamum adalah dengan debu yang suci. Nah, dengan debu, dan syarat-syarat debu ini ada beberapa pulang debunya, kada sembarang debu. Yang pertama, hendaklah debunya itu suci, bukan yang najis. Jadi kada kau mengambil debu di kurungan ayam, kada kau kan ada tai ayamnya, maka banyak debu rancak di perumahan. Nah, rancak bangunan ayam kan banyak debunya, kada kau diambil tai ayamnya banyak sana. Ayakuna tahuran, hendaklah debunya itu suci, bukan yang mustakmal. Nah, kalau yang sudah berpakai kada kau lagi dipakai. Yang sudah berpakai kada kau lagi dipakai. Dipakai bekas menyapu muha, menyapu tangan, kada bisa lagi. Debu yang mustakmal yaitu yang masih tersisa di anggota tayamum atau yang terlepas sudah. Kemudian yang ketiga, hendaklah debunya itu, tanahnya itu murni. Tanahnya itu murni, maksudnya tidak bercampur dengan yang lain. Misalnya tanahnya sedikit, lalu hendak dibawa bertayamum kada cukup, kemudian diapai dicampur dengan gelapung, kada kawa gelapung campurannya, segan bola wadai ya gelapung. Jadi harus debu yang murni. Kemudian yang keempat, syarat debunya ayyakuna lahu gubarun, tanahnya tadi memiliki debu sekira-kira menempel. Jadi jangan pasir kada kawa, kada ada yang menempel. Jadi pas kita tapak ada sini yang menempel dan berarti berdebu ngarannya. Kada kawa tanah liat, kada kawa. Atau misalnya bercampur harang debunya kada kawa. Harus debu nang murni. Kemudian juga debu tanah nang ada debunya. Kada berdebu kada kawa. Itu yang pertama syaratnya. Jadi harus bertayamum itu dengan debu. Yang kedua syaratnya ayyaqsidahu
ayyaqsidat turab, syarat bertayamum itu adalah sengaja menggunakan debu. Sengaja. Jadi sengaja menggunakan debu. Jadi mengambil debu, diambilnya, diantaranya kamu sengajanya. Artinya sengaja mengenakan debu sagan bertayamum. Nah, itu qasadat turab tadi syaratnya. Nang kayak apa? Nang kada sengaja, misalnya kawan ka menapak misalnya, nah ada sampat berniatnya. Nah. Yang ketiga, syarat yang ketiga, ia menyapu wajah dan kedua tangannya dengan 2 kali tepukan, 2 kali sapuan. Jadi 2 kali. Satu ia mengambil sagan muha, yang kedua sagan tangan. 2 kali syaratnya. Kada kau gabung langsung, nah muha, fup, tangan langsung selajur kada kawa. Jadi syaratnya harus 2 kali mengambil, 1 muha, yang kedua tangan, 2 kali tepukan ya syaratnya yang kedua. Yang ketiga syaratnya menghilangkan najis terlebih dahulu. Jadi kalau di dalam wudu boleh salajur membasuh batis, salajur membasuh najis, boleh dalam wudu. Misalnya kita terjejak, apakah terjejak najis nih, lalu kuliah langsung basuh, langsung wudu aja, basuh muha, basuh tangan, kepala, sampai giliran batis, salajur membasuh batis, salajur membasuh najis, boleh. Tapi kalau tayamum kada boleh. Tayamum mesti dibuangi dulu najisnya, karena tayamum tadi bersucinya lemah, karena dia sebagai pengganti, aja. Ban sirapnya aja, ada aslinya, makanya lemah. Jadi tayamum syaratnya harus dibuangi dulu najis. Jadi lihat anggotanya, kalau ada najis di tangan, buangi dulu najisnya. Kemudian syarat yang kelima, ayyajtahida fil qiblah, hendaklah dia itu dahulu berijtihad di dalam arah kiblat. Jadi orang nang bertayamum itu juga harus mengetahui arah kiblat dahulu. Nah, harus mengetahui. Namun yang belum tahu ada bisa, karena orang imam bertayamum itu dianjurkan langsung aja sembahyang, jangan berlambat. Namun imam bertayamum hanya mencari arah kiblat, ngabut pulang mencari kompas itu ini. Nah, kecuali kita yang sudah di benua, sudah tahu di rumah kita. Jadi harus mengetahui arah kiblat dulu. Yang ke-6, ayyakuna tayamumnya itu setelah masuk waktu. Nah, setelah masuk waktu tadi, sama seperti di kitab tadi. Jadi tayamumnya setelah masuk waktu. Yang ke-7, bertayamum itu likulli fardin, bagi tiap-tiap yang fardu. Maka tidak boleh mengumpulkan antara 2 fardu ain dengan 1 tayamum, kada boleh. Yang maghrib lawan sama yang isya kada boleh gabung, karena tayamum hanya bisa dikerjakan untuk 1 kali fardu aja. Tetapi boleh baginya mengumpul antara fardu ain dan fardu kifayah, boleh. Hanya fardu ain aja kan boleh kedua. Tapi kalau fardu kifayah, imbah sembahyang asar misalnya, atau imbah sembahyang zuhur lalu menyembahyangkan jenazah, kada apa-apa kita pakai pulang nang tayamumnya tadi. Nah, atau antara salat sunnah ada apa-apa, kita sembahyang zuhur, kita sembahyang qabliyah ba'diyah, ada apa-apa, qabliyah ba'diyah zuhur. Kada apa-apa mengumpul antara salat sunnah atau fardu kifayah. Yang kada boleh mengumpul antara 2 fardu ain. Kalau inya khutbah Jumat itu seperti fardu ain. Nah, khutbah Jumat seperti fardu ain. Jadi amunnya khatib jadi imam langsung, dan memang itu yang sunnahnya, siapa khatib itu imam. Jadi kalau nya khatib jadi imam,
maka bertayamumnya pulang. Jadi mbah tuntong nang wala zikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasnaun paksa besang dabu. Jadi bertayamum dulu di mimbar tuh. Nah, macam imami. Karena dua kali khutbah itu sama dengan 2 rakaat. Seolah-olah seperti 2 rakaat sembahyang zuhur. 2 rakaatnya sembahyang Jumat. Gantian zuhur 2 rakaat tadi seolah-olah seperti khutbah tadi dua kali khutbah. Jadi bertayamum dulu. Kadang-kala inya yang khutbah, inya nang jadi imam harus bertayamum. Kadang-kala dikumpul keduanya. Jadi harus bertayamum. Nah, itu syarat-syarat tayamum. Nah, jadi kita masuk kepada fardu tayamum sini. Atau rukun-rukun tayamum. Nah, di dalam kitab kita bilang rukun-rukun tayamum. 1, niat mengerjakan tayamum seperti sahjaku bertayamum karena mengharuskan sembahyang fardu karena Allah Ta'ala. Untuk membolehkan ya kita, karena mengharuskan tadi ta'liknya nomor 6 di bawah, untuk membolehkan. Jadi lafaz niatnya nawaitu tayammuma listibahati shalah listibahati salatil fardi lillahi ta'ala. Kalau di listibahati fardhi shalah bisa juga. Jadi dalam hati sahjaku bertayamum untuk membolehkan sembahyang. Jadi statusnya tayamum ini hanya membolehkan, bukan menggugurkan hadas, bukan merangkatkan hadas. Kada. Jadi hanya membolehkan. Karena kita ini berhadas, kada kalau berwudu, kita dalam keadaan syarat-syarat sah sembahyang kan harus suci dari hadas kecil dan hadas besar. Tapi kada ada alat bersucinya yaitu banyu, lalu diberi keringanan, disuruh bertayamum. Tayamum ini untuk membolehkan aja, tapi bukan untuk merangkatkan hadas. Orangnya tetap berhadas, tapi dengan sebab bertayamum boleh dibolehkan inya nang berhadas tadi untuk sembahyang. Dibolehkan untuk sembahyang. Jadi niatnya makanya yang membolehkan, untuk membolehkan. Sahjaku bertayamum untuk membolehkan sembahyang fardu karena Allah Ta'ala. Sahjaku bertayamum untuk membolehkan sembahyang fardu karena Allah Ta'ala. Itu niatnya. Jadi niat itu pun istibahatus shalah tadi. Nah, yang asalnya orang yang berhadas tadi haram sembahyang, maka dengan sebab bertayamum jadi boleh hukumnya. Jadi membolehkan yang haram. Jadi waktunya niat itu apabila mulai min la budda min qarnin niyah bin naqli, mulai dia memindah daripada debunya sampai menyapu daripada wajah. Jadi menyertakan niat mulai dia memindah. Nah, kayak apa kisahnya? Jadi kita menapak ini debu, kita tapak, mulai di situ kita berniat. Jadi mulai menapak debunya. Beda kalau nyawudu, mulai mandak banyu di sini sahjaku berwudu. Nah, tapi kalau ya tayamum nih, gerakan tayamum tuh mulai kita menapak debu. Itu termasuk rukun tayamum, atau juga fardu tayamum adalah disebut naqlut turab, yaitu memindah tanah, memindah debu dari tempat manapun ke wajah. Jadi mulai kita menapaknya, nah mulai situ masang niat. Sahjaku bertayamum untuk membolehkan sembahyang fardu. Nah, ya dah. Jadi mulai kita mengangkat nih ta. Kayak sembahyang mengangkat takbir Allahu Akbar, niat dalam hati kan sahjaku sembahyang fardu. Jadi kita tapak sahjaku bertayamum untuk membolehkan salat. Nah, mulai di situ.
Jadi memindah tadi juga memindah tanah ke anggota yang disapu ya nomor 2. Jadi sebenarnya itu nomor 1-nya, memindah tanah dulu. Itu maksud memindah tanah ya menapak tadi. Jadi mandak niatnya di sana. Mulai kita tapak, mulai kita mengangkat. Nah, kita angkat sahjaku bertayamum untuk membolehkan sembahyang fardu. Nah, udah. Kayak itu caranya. Yang kedua kada niat lagi untuk tangan. Untuk tangan sudah niat di wajah tadi kan. Tangan kada niatan lagi. Kemudian yang kedua tadi memindah tanah ke anggota yang disapu. Yang ketiga 2 kali memukul, maksudnya menepuk tadi, menepuk debunya. Sekali untuk muka dan sekali untuk 2 tangan. Nah, sekali akan wajah, sekali akan tangan, 2 kali. Kada kau sekaligus kada kawa. Maksud sekaligus ini nah langsung tangan juga ada kada kawa. Jadi harus 2 kali. 1 tepukan sagan wajah, yang kedua sagan tangan. Yang keempat rukunnya menyapu muka dan 2 tangan sampai 2 siku. Menyapu muka dan 2 tangan sampai 2 siku. Yang kelima tertib, artinya mendahulukan muka daripada tangan. Mendahulukan muka daripada tangan. Nah kemudian kita akan membahas tentang niatnya lah. Niat di dalam bertayamum nih. Jadi ada beberapa derajat di dalam berniat. Ada beberapa tingkatan. Ada 3. Niat tayamum ada 3 tingkatannya. Yang pertama niat membolehkan keparduan salat. Niat membolehkan keparduan salat atau keparduan tawaf. Bila kita berniat sahjaku bertayamum untuk membolehkan keparduan sembahyang, berarti segan sembahyang fardu nih. Bila kita berniat ke itu, maka boleh seluruh pekerjaan nang asalnya diharamkan bagi orang berhadas boleh digawinya bertahan. Nang kayak apa? Nang kayak sembahyang fardu, kayak sembahyang sunat, fardu kifayah, nang kayak menyentuh Quran, nang kayak sujud syukur, boleh bertahan digawinya. Ini niat nomor 1 nih bila niatnya fardus shalah, bila niatnya sagan keparduan sembahyang, maka bertahan nang lain-lain itu kan di bawah bertahan derajatnya. Bila niat tayamumnya sagan keparduan salat, maka nang lain-lain boleh taumpat bertahan. Nah, taumpat bertahan. Itu niat yang pertama. Jadi niat ini nang perlu nang hendaknya kita pakai supaya nang lain-lain boleh otomatis. Ada niat yang kedua, niat membolehkan sembahyang. Niat sahjaku bertayamum untuk membolehkan sembahyang aja. Kada bersambat pardunya. Nah, bilanya sembahyang aja kada bersambat pardunya, kada terbuat pardu sembahyang, kada terbuat. Jadi harus dibuat pardunya. Sahjaku bertayamum untuk membolehkan keparduan sembahyang atau kewajiban sembahyang. Harus dibuat itu. Bila kada berbuat, ianya terpusing kepada sembahyang sunnah. Kayaknya nang boleh salat sunat, nang boleh tawaf sunat, sembahyang jenazah, boleh aja. Kalau fardu ain kada boleh. Nah, jadi jangan sampai kita berniat sahjaku bertayamum untuk membolehkan sembahyang. Bilanya kayak itu aja, kada boleh sembahyang 5 waktu, kada boleh. Karena bilanya sembahyang itu umum, biasanya terarah kepada sunat. Nah, jolinya sahjaku bertayamum untuk membolehkan sembahyang 5 waktu. Nah, bilanya sembahyang 5 waktu berarti dimaksud sembahyang fardu. Tapi bilanya sahjaku bertayamum untuk membolehkan salat atau membolehkan salat sunat atau untuk membolehkan salat jenazah, maka kada boleh dipakai sagan fardu ain. Kada boleh.
Yang terakhir ada lagi juga niat tayamum, niat untuk membolehkan menyentuh Quran. Niat untuk membolehkan menyentuh Quran, saja kau bertayamum untuk boleh mencapai Quran, maka nang boleh baginya hanya menyentuh Quran, sujud tilawah, sujud syukur, kada boleh sembahyang. Nah, kada boleh sembahyang. Karena kada ada sambatan sembahyang. Ini niat tayamum sagan membolehkan menyentuh Quran saja. Nah, pokoknya niat kita untuk bertayamum adalah sahjaku bertayamum untuk membolehkan keparduan salat. Nah, keparduan salat. Bilanya memakai niat itu, seluruh gawian-gawian yang asalnya kita haram kita gawi jadi boleh. Nah, jadi itu niatnya. Kemudian tadi menyapu wajah. Jadi menyapu wajah ini kada wajib kita menyampaikan tanah kepada tempat-tempat tumbuh rambut dan tidak disunahkan. Jadi tayamum ini ringkas, kada disuruh melilipi nang kayak wudu harus lilip. Tapi kalau tayamum cukup kan aja, ndah sekali pusut aja. Ada perlu nang berlebihan. Jadi di dalam tayamum ini ada beberapa sunnah-sunnah tayamum. Lagi selanjutnya nih. Kita sunat-sunat tayamum. Satu, membaca bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, menyedikitkan debu tanah yang ada di tapak tangan apabila banyak. Mbah kita tapak pina banyak, kita kipikakan nih menyedikiti. Nah, hanya kita tapak ke muha. Sunnah. Mendahulukan yang kanan dari yang kiri, sunnah. Yang keempat, berturut-turut, sunnah juga. Yang kelima, membuka cincin pada kali yang pertama, sunnah. Pada kali yang pertama yaitu pas menyapu muha, sunnah membuka cincin. Jadi pas giliran napak sagan wajah kan, cincin dibuka, sunnah. Tapi pas giliran kedua wajib membuka. Giliran menyapu tangan, karena nih pacang disapu nih jerijinya, jadi wajib yang kedua wajib dibuka tapakan kedua. Yang pertama sunnah aja, yang pertama sunnah, karena kita hanya menyapu muha boleh aja bercincin. Nah, karena yang disapu muha lain tangan. Nah, ini pertama sunnah aja melepas, sunnah melepas, sunnah. Tapi pas giliran yang kedua wajib melepas cincin, karena pacang kita sapu nih. Nih, yang kita sapu tempat cincinnya. Jadi lepas nang kedua. Wajib nang kedua. Jadi pukulan pertama sunnah melepas cincin, karena nang disapu muha lain tangan. Pas nang kedua, pukulan kedua wajib melepas cincin, karena pacang disapu ininya, jerijinya pacang disapu. Nah. Pada kali yang pertama tadi sunnah. Nah. Jadi sunat-sunat tayamum tadi, tiap-tiap sunnah daripada sunnah-sunnah wudu yang mungkin dikerjakan dalam tayamum itu sunnah juga. Kecuali yang kada disunahkan dalam tayamum meniga kali, kada sunnah. 3 kali kada sunnah. Jadi kada nang lapak-lapak kada muha sekali aja. Nah, sekali aja. Kemudian menyelat-nyelati jenggot kada sunnah juga. Wah, hibak londa bu. Cuma disunahkan nanti merenggangkan jari, ya, renggang jari. Menyedikiti tadi sudah tadi menyedikiti daripada debu. Kemudian tidak mengangkat tangan dari anggota sampai sempurna menyapunya, jangan diangkat. Jangan, dan sunnah juga jangan menyapu debu dari anggota tayamum sampai dia selesai salat, sampai tuntung sembahyang, sampai selesai salat jangan disapu, biarkan aja berdebu. Nah, biarkan aja berdebu daripada anggota tayamum kita.
Sunat untuk tidak disapu. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Taib. Hanya yang terakhir pembatal tayamum. Kita pembatal tayamum, pembahasan terakhir. Jadi pembatal tayamum, satu, semua yang membatalkan wudu. Bacaan yang membatalkan wudu membatalkan tayamum juga. Wilayahnya berhadas, batal tayamumnya juga. Yang kedua, menyangka-nyangka ada air bagi yang bertayamum dengan ketiadaan air di luar sembahyang. Kalau ini belum sembahyang lagi, lalu menyangka ada banyu, mungkin ada banyu di sana aja, maka batal. Kalau ini belum sembahyang, kalau sudah sembahyang kada batal lagi. Yang ketiga, melihat air tatkala sembahyang. Nah, kalau ini melihat kada menyangka lagi melihat. Pasrahatan mengangkat takbir sedang sembahyang yang tiada gugur dengan sebab tayamum, artinya ini bertayamum di tempat yang biasanya memang ada air. Jadi pasnya bertayamum tadi sembahyang pasrahatan sembahyang harinya hujan, hujan harinya, nah batal tayamumnya, batal sembahyangnya, keluar lagi mengambil banyu hujan lagi, wudunya sembahyang basah. Nah, yang keempat, murtad, yakni masuk agama lain, waliyazubillah. Peringatan, satu kali tayamum hanya boleh dipakai untuk satu kali sembahyang fardu dan beberapa kali sembahyang sunnah. Jadi itu pembatal tayamum, pembatal tayamum. Jadi sudah selesai kita membicarakan tentang bab tentang tayamum. Yang terakhir ada lagi keterangan tambahan, ini masalah faqidut tuhurain. Faqidut tuhurain, yaitu orang yang ketiadaan memiliki dua alat bersuci. Kada ada banyu, kada ada debu. Kayak apa caranya? Dalam mazhab kita bisa juga debu itu kita peroleh asalnya suci ini, nah hamba-hambal kita ini bisa kita gebuk pak keluaran debunya. Nah, hamba-hambal kita di rumah asal kita yakini aja kada najis, kada ada anak kami itu ini, atau di masjid ada hamba-hambal bisa kita catuk atau ditilam ke debu kapuk banyak tilam. Nah dicatuk-catuk keluar debunya bisa. Asal debunya tadi nang berikit tadi boleh kita, atau ditawing kah. Nah, asal ada debunya di dinding kah. Kalau di Arab sana mudah mencari debu lah. Kita pun juga rumah nang sebulan kada bersapu tuh banyak aja debunya debunya. Lalu ada masalah terakhir nih, orang nang kada memiliki alat bersuci, jadi kada ada air, kada ada debu. Jadi hukumnya kayak apa? Maka hukumnya inya itu hendaklah salat fardu untuk menghormati waktu aja. Jadi salat fardu untuk menghormati waktu. Sembahyang menghormati waktu bahasa kita. Sembahyang kada beuduan, kada betayamuman untuk menghormati waktu. Apa faedahnya sembahyang menghormati waktu? Jadi menghormati waktu ini, bila kita sudah tetamu banyu atau kawa baudu atau kawa betayamum, kita qadha. Nang sembahyang menghormati waktu tadi, asal jangan kosong waktu daripada sembahyang. Jadi kita isi. Nah faedahnya itu apa menghormati waktu ini? Apabila orang sembahyang menghormati waktu, andai kata orangnya garing, kan kada kau mengqadha nih, kalau inya sehat nanti dikata berapa minggu misalnya nang inya tinggalkan, cuma tetap menghormati waktu.
Cuma andai kata orang garing tadinya meninggal dunia sebelum sempat mengqadha, maka inya dicatat orang nang sembahyangnya diterima. Jadi kada perlu dikatakan lagi. Kalau kita berisi kawitan paninian kan nang garing, surahkannya sembahyang. Kada kau bodoh lagi, jangan kada kau kana tanah, kada kau kana banyu. Ayo sembahyang seadanya. Kan masalah sembahyang ini kan selalu madamal aqlu maujudan, jadi Imam Syafi'i kan selama akal itu ada wajib sembahyang. Kada kau berdiri berduduk, kada kau berduduk berhiring, bisa berhiring bertilantang kan? Sampai dengan kelopak mata, sampai dengan isyarat hati aja lagi, dengan isyarat hati kan? Biar kada buruan, biar kada menghadap kiblat, biar benajis, biar asal sembahyang ya, asal sembahyang ya menghormati waktu deh. Cuma faidahnya, keutamaannya menghormati waktu ini, andai kata garingnya sampai meninggal dunia kada sempat mengqadha, maka sembahyangnya diterima. Jadi si ahli waris ini kada perlu memikirkan sidin lagi, kada perlu memikirkan qadaannya lagi, sidin sembahyang terus kan waktu garing. Nah itu faidahnya. Cuma syarat-syaratnya, hukumnya ini wajib sembahyang untuk menghormati waktu. Jadi wajib sembahyang menghormati waktu. Yang kedua, tidak membaca dari Al-Quran kecuali Fatihah apabila inya junub. Namun orangnya junub, jangan membaca Quran kecuali Fatihah, Fatihah aja. Kalau bersusurahan, kalau inya junub orangnya. Tapi kalau inya berhadas kecil aja, kada apa-apa membaca surah. Karena orang berhadas kecil ada apa-apa membaca Quran. Kemudian orang yang tidak ketiadaan alat bersuci tadi kada boleh menjadi imam, dan wajib dia mengqadha. Wajibnya mengqadha karena itu biasanya nang menghormati waktu itu dikerjakan oleh orang-orang nang naik pesawat, biasanya jemaah haji biasanya kan. Biasanya menghormati waktu. Karena dalam mazhab kita Syafi'iyah bertayamum itu dengan debu. Nah, adapun mereka yang bertayamum di kursi pesawat itu mazhab Maliki itulah. Cuma dalam mazhab lain, mazhab kita, kalau kita bisa besangu debunya sekali, kadang nang kursi aja nang ditapak-tapak. Tapi kalau dalam mazhab kita Syafi'iyah, tiap-tiap sesuatu nang tumbuh di bumi biasanya ada aja debunya terus, walaupun kada terlihat. Macam ini kan, sekecil-kecilnya ada debu kan. Kadang-kadang boleh aja. Boleh aja kita tawing-tawing, kita nyaman aja mencari debu. Tapi kalau mazhab Maliki, tiap-tiap sesuatu yang tumbuh di bumi boleh digunakan sebagai tayamum, termasuk pohon. Jadi tapak di manakah, pohon di manakah, termasuk juga rumah, apa-apa yang tumbuh di bumi aja. Kalau inya di bumi masih pesawatnya masuk akal aja, tapi kalau sudah di awang-awang di sana, kada tumbuh di bumi lagi, kada berhendak di bumi lagi. Nah, jadi kalau hendak ambil apiknya juga bawa debunya. Namun kita anak bepergian nang pacang melanggar waktu salat nang kada kau kita berwudu di pesawat, bawa debu untuk bertayamum. Nah itu pembatal tayamum. Nah, jadi habis kita. Kemudian kita akan mencontohkan